Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan hasil kinerja kelompok kami yang materinya adalah tentang perundingan kolektif. Saya Reza Putra akan menjelaskan apa itu artinya perundingan. Perundingan adalah bersama atau perundingan kolektif adalah proses negosiasi antara pengusaha atau sekelompok usaha yang bertujuan untuk mengatur perjanjian gaji, kondisi kerja, tunjangan, aspek lainnya, dan kompensasi pekerja serta hak-hak pekerja lainnya. Lalu ada yang kedua, kepentingan pekerja biasanya disampaikan oleh perwakilan dari serikat dari tempat kerja tersebut berada. Lalu ada yang ketiga, kesepakatan bersama, dan yang dicapai di negosiasi ini biasanya menetapkan skala upah, jam kerja, pelatihan, kesehatan, dan keselamatan lembur, mekanisme pengaduan hak umum atau perusahaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dari kelompok 3 lainnya. Akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam perundingan kolektif. Yang pertama itu ada cakupan perundingan, yaitu banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau janji kerja, seperti dalam satu departemen, divisi, perusahaan, atau keseluruhan karyawan dalam suatu industri. Yang kedua itu ada tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Selain penggunaan taktik tawar-menawar, ada 3 tipe tekanan. Yang pertama itu pemogokan, yang kedua pencegahan atau menghalangi karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja sewaktu diadakan pemogokan. Yang ketiga itu ada boikot. Nah, ada lagi itu namanya peran pemerintah. Peran pemerintah itu serikat karyawan dan buruh sering lebih mempersilahkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. Interferensi ini paling tidak dalam bentuk segala perundang-undangan dan peraturan di bidang perburuan. Yang keempat itu ada kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan menggunakan alat-alat pemaksaan seperti pemecatan, skorsing, demosi, dan sebagainya. Isu-isu perlindungan dokumen yang muncul dari proses perundingan bersama dikenal sebagai perjanjian kerja atau kontrak. Ia mengatur hubungan antara majikan dan karyawan untuk jangka waktu tertentu. Makasih. Selanjutnya, syarat-syarat untuk mengadakan perundingan kolektif akan dijelaskan oleh teman saya. Syarat-syarat untuk mengadakan perundingan kolektif. Syarat untuk mengadakan satu perundingan kolektif ialah wakil kesatuan bagi pekerja haruslah telah didaftarkan di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1959 yang telah dikuasakan oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Seterusnya, mana-mana perundingan kolektif yang dilakukan haruslah orang tersebut adalah wakil kesatuan sekerja dan telah didaftarkan. Selanjutnya, pelaksanaan perundingan kolektif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Akan menjelaskan pelaksanaan perundingan kolektif. Perundingan kolektif dapat dilaksanakan dalam satu cara perundingan, yaitu perundingan distributif dan perundingan kooperatif atau integratif. Melalui perundingan distributif, proses tawar-menawar yang melibatkan aspek-aspek perundingan yang mana pihak atau untung dan suatu pihak kalah atau rugi. Perundingan distributif merupakan lebih kepada sindrom perundingan, yaitu will-loss. Perundingan kooperatif atau integratif adalah di mana situasi mereka tiada mana-mana pihak yang akan untung, melainkan suatu pihak lagi juga akan sama mendapatkan untung. Selanjutnya, manfaat perundingan kolektif akan disampaikan oleh teman saya. Saya Wisnu ingin menjelaskan manfaat dari perundingan kolektif. Perundingan kolektif akan mencegah dari berlaku sembarang konflik. Perundingan antara kedua belah pihak yang mempunyai perbedaan pendapat yang serius boleh menghalang daripada berlakunya konflik. Hal ini karena sebarang perundingan kolektif berbentuk sebagai suatu diplomasi pencegahan. Menurut William Jartman menyatakan bahwa dunia ini dipenuhi dengan konflik yang akan menyebabkan suatu tempat lebih kepada permusuhan. Belum.
Saya Wisnu ingin menjelaskan manfaat dari perundingan kolektif. Perundingan kolektif akan mencegah dari berlaku sembarang konflik. Perundingan antara kedua belah pihak yang mempunyai perbedaan pendapat yang serius boleh menghalang daripada berlakunya konflik. Hal ini karena sebarang perundingan kolektif berbentuk sebagai suatu diplomasi pencegahan. Menurut William Jartman menyatakan bahwa dunia ini dipenuhi dengan konflik yang akan menyebabkan suatu tempat lebih kepada permusuhan. Karena itu, dalam suatu konflik boleh diselesaikan dalam suatu perundingan disebabkan oleh persetujuan semasa membuat perundingan. Setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, perundingan akan juga membuka peluang ekonomi baru. Perundingan dalam ekonomi pula boleh berlaku dalam syarikat eksekutif yang terbesar dalam usaha bersama atau membuat perjanjian dengan perniagaan yang lain. Terima kasih. Karena itu, dalam suatu konflik boleh diselesaikan dalam suatu perundingan disebabkan oleh persetujuan semasa membuat perundingan. Setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, perundingan akan juga membuka peluang ekonomi baru. Perundingan dalam ekonomi pula boleh berlaku dalam syarikat eksekutif yang terbesar dalam usaha bersama atau membuat perjanjian dengan perniagaan yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan dalam materi kami yang setelah dibahas akan dijelaskan oleh teman saya. Dari kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan. Perundingan kolektif memainkan peranan yang penting dalam membentuk tema dan syarat pekerjaan yang paling memuaskan. Perundingan dapat melakukan suatu pekerjaan ditindas oleh majikan yang berlaku dari era zaman kolonial. Perundingan kolektif mampu menjadi penawar kepada sifat ketamakan yang wujud dalam sebuah organisasi jika perundingan ini menghasilkan win-win situation. Namun begitu dalam beberapa situasi, perundingan kolektif tidak mampu dijadikan penawar kepada ketamakan karena perundingan tidak mampu mencapai kata sepakat yang mana menyebabkan satu pihak terpaksa mengalah atau win-loss situation. Terima kasih.